Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam kasih sayangnya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan ngebahas tentang perubahan di masa pubertas. Kelanjutan dari materi minggu kemarin kita bahas. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, apa sih itu masa pubertas gitu ya? Perubahan di masa pubertas. Hal ini sebagai bekal untuk teman-teman semua memasuki dunia remaja. Biar tahu gitu bagaimana sikap kita untuk menyikapi perubahan yang terjadi pada diri kita dan pada lingkungan di sekitar kita nantinya. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu pubertas? Apa teman-teman tahu apa sih pubertas itu gitu? Nah, sekarang Ibu jelasin ya. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentan usia 10-14 tahun. Sementara pada laki-laki, pubertas terjadi pada usia 12-16 tahun. Nah, apa udah masuk belum nih umur teman-teman semua? Selanjutnya, ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas ada perubahan primer. Perubahan primer itu yang terjadi dalam diri teman-teman semua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita bahas dulu dari laki-laki ya. Perubahan primer pada laki-laki yaitu terjadinya mimpi basah. Ini pertanda mulai diproduksinya sel sperma dalam tubuh. Selanjutnya, perubahan primer terhadap perempuan terjadinya menstruasi mulai diproduksinya sel telur. Di mana berarti di sini tanda teman-teman itu sudah cukup dewasa tapi masih dalam tahap dewasa awal. Di mana teman-teman berarti di sini sudah bisa dihamili dan menghamili gitu. Selanjutnya, dari perubahan primer ini juga, kalau dalam agama Islam berarti tandanya teman-teman ini sudah mulai menanggung dosanya masing-masing, tidak ditanggung lagi oleh orang tua. Makanya sebisa mungkin teman-teman itu melaksanakan sholat, lalu kewajiban lainnya seperti sholat sunnah juga mungkin ya, kan sholat wajib mah pasti gitu ya. Nah, sholat wajibnya sebisa mungkin dilaksanakan. Karena apa? Kalau misalkan tidak dilaksanakan, dia akan menjadi dosa. Dan dosa itu menjadi tanggungan kita sendiri nanti di akhiratnya gitu. Walaupun pada akhirnya, terutama untuk anak perempuan gitu, dosa itu juga bisa ditanggung oleh bapak gitu pada di alam akhirat nantinya. Selanjutnya, perubahan sekunder. Perubahan sekunder pada laki-laki yaitu munculnya jakun, suara yang berat, tumbuhnya kumis, dan badan yang bidang. Badan yang bidang itu seperti apa? Badan yang bidang itu berarti badan yang terlihat lebih besar, lebih berotot gitu dibandingkan yang sebelumnya gitu. Berarti kan terlihat gitu secara fisik kalau perubahan sekunder ini. Sedangkan perubahan sekunder pada perempuan yaitu tubuhnya payudara, suara yang melengking, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu. Kan kalau pada laki-laki mah suaranya lebih berat ya, lebih beratnya wah berat gitu. Kayak yang iya pak gitu misalkan. Kalau perempuan kan suara melengking itu berarti suaranya agak sedikit lebih cempreng sedikit gitu. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika sel sperma bertemu dengan sel telur tersebut gitu. Nah, jika dua sel ini bertemu gitu, maka terjadilah zigot, muncullah zigot, lalu morula, sudah itu menjadi blastula, selanjutnya menjadi grastula,
lalu berubahlah menjadi diferensiasi dan menjadi organesis, lalu menjadi janin. Nah, setelah menjadi janin, maka lahir dan menjadilah seorang bayi manusia. Nah, ini adalah proses di mana pembentukan sel yang dari sel sperma dan sel telur bertemu lalu berproses menjadi bayi pada akhirnya, dan bayi tersebut semakin lama semakin besar, ya seperti kita gitu, menjadi manusia seutuhnya gitu kan. Makanya di sini teman-teman sebisa mungkin menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Ya menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menjaga diri dari kejahatan-kejahatan orang yang ingin merusak diri kita gitu, terutama untuk perempuan gitu. Nah, untuk laki-laki harus menahan gitu. Menahan dari ya hawa nafsu ya, karena itu yang mengganggu dan merusak orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada perubahan lainnya. Nah, perubahan lainnya ini yaitu perubahan secara psikologis. Nah, perubahan tersebut yaitu timbulnya rasa ketertarikan antar lawan jenis, di mana rasa ketertarikan ini normal adanya serta akan dirasakan setiap manusia, karena ini adalah fitrahnya manusia gitu, sebagai makhluk yang saling membutuhkan antar satu sama lain dan akan berpasangan pada akhirnya gitu. Tapi apakah itu kita bisa menjaganya gitu dengan baik gitu sampai pada akhirnya kedua orang ini gitu ya, maksudnya teh laki-laki dan perempuan menjadi halal, menjadi mahram gitu, menjadi halal gitu kan. Nah, bagaimana ya mengatur perasaan tersebut gitu? Apa dengan pacaran? Baik atau buruk ya pacaran itu? Nah, sekarang ibu bahas ya. Nah, apa sih itu pacaran? Teman-teman udah tahu belum? Apa sih pacaran? Pacaran itu yang pegang-pegangan, pacaran itu yang sayang-sayangan. Ya, sebenarnya pacaran itu berawal dari budaya barat, bukan budaya dari kita. Kalau kita kan masuknya ke budaya timur, jadi sehingga tidak mengenal yang namanya pacaran. Nah, sedangkan pacaran itu sendiri merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Jadi, untuk teman-teman, karena teman-teman masih di bangku sekolah gitu, nah, pacaran itu belum perlu gitu. Karena apa? Pacaran itu merupakan proses perkenalan, perkenalan untuk menuju ke pernikahan gitu. Dalam Islam sendiri, pacaran itu ada di tahap terakhir, ada di tahap setelah akad gitu. Setelah dua insan menyatakan akadnya di hadapan penghulu, nah pacaran itu baru dilaksanakan gitu. Adapun sebelum akad itu adalah perkenalan. Perkenalannya penjajakan antara dua keluarga gitu. Selanjutnya perkenalan dan pertunangan gitu kan. Nah, selanjutnya ya kita lanjut lagi pacaran menurut agama gitu. Kalau menurut agama sendiri diperbolehkan tidak ya? Ya, jelas tidak ya gitu. Nah, di sini tuh Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang bukan muhrim karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Kita kan tadi udah tahu ya kalau misalkan seorang laki-laki dan perempuan gitu yang sudah mencukup umur, yang cukup, tadi kan udah dibahas ya di awal, laki-laki sekitar umur 12 sampai 16 tahun sudah masuk kepada perubahan pubertas yang ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Nah, itu pertandanya bahwa dosa-dosa kita juga sudah ditanggung oleh diri kita sendiri, tidak ditanggung lagi oleh orang tua.
Nah, makanya di sini Islam melarang hal tersebut karena menimbulkan fitnah dan dosa juga. Hal itu tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, Al-Quran sendiri kita menetapkannya sebagai apa? Sebagai aturan hidup atau hanya sebuah kitab yang kita baca? Tidak kan gitu. Al-Quran tersendiri itu kan adalah aturan ya, aturan untuk setiap umat Islam gitu, yang ada gitu, dan mengimaninya gitu sebagai hamba Allah gitu, sebagai yang percaya dan yakin akan adanya Allah dan Nabi dan Rasul gitu. Nah, Al-Quran ini berarti kan petunjuk. Nah, kita sudah dikasih petunjuk gitu bahwa pacaran itu tidak boleh gitu, apalagi pacaran yang pegang tangan gitu, tatap-tatapan, berdua-duaan, itu tidak boleh gitu, karena kan kita nggak tahu ya, yang ketiganya itu adalah setan. Yang namanya setan tidak mau bertinggal diam untuk tidak mengambil keuntungan gitu, pasti mereka tuh menjerumuskan gitu, ingin menjerumuskan setiap manusia yang ada untuk masuk ke dalam lubangnya mereka gitu, bagaimanapun caranya gitu. Ya kita nggak tahu ya, bisa aja gitu, mulai dari pegang tangan gitu, selanjutnya pegang-pegang yang lain, kita nggak tahu kan itu tuh adalah hawa nafsu gitu yang didorong dari hasutannya setan gitu. Ya seperti itu gitu. Yang namanya laki-laki yang baik gitu pasti akan menjaga orang yang dia suka, menjaga orang yang dia cintai gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak pacaran gitu. Dengan caranya seperti apa ya gitu. Ya caranya dengan mendoakannya misalkannya, lalu kita berprestasi gitu di hadapan mereka. Nah, selanjutnya bahayanya pacaran dalam agama Islam. Yang pertama, mendekati zina. Jelas ya tadi sudah Ibu jelaskan. Itu tuh mendekati zina karena ya ketiganya itu adalah setan gitu. Dah Ibu saya mah ada temen gitu. Ya kan kita nggak tahu, temen juga bisa aja kan gitu menjerumuskan juga gitu. Makanya kalau temen pun kita pun harus pilih-pilih gitu. Mana teman yang bisa mendorong kita ke arah yang lebih baik atau sebaliknya gitu kan. Selanjutnya menghilangkan konsentrasi. Menghilangkan konsentrasi seperti dalam belajar misalkan ya. Kayak misalkan kita kan belajar harus penuh dengan konsentrasi. Terus melakukan kegiatan yang lain juga, misalkan kita tuh cita-citanya jadi pembasket nih aku tuh Bu. Nah, oh tapi ketika dia pacaran gitu ya, kebanyakan dia cerita temen Ibu gitu yang pacaran, fokusnya dia tuh jadi teralihkan gitu saat latihan, jadi kepikiran gitu, kepikiran pacarnya dia lagi apa ya, dia apa. Nah itu kan berarti mengganggu gitu kan, mengganggu dalam berkonsentrasi saat berkegiatan misalkan. Selanjutnya penyebab banyaknya kerugian apa aja ya itu teh, kerugiannya banyak, apalagi kalau misalkan perempuan yang menjadi korban. Misal ya, kebanyakan orang-orang di luar sana gitu, kebanyakan kasus-kasus di luaran tuh anak usia eh, di bawah umur tuh sudah hamil. Karena apa? Karena mereka tidak tahu gitu harus seperti apa menjaga diri gitu, menjaga dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik gitu. Penyebabnya juga bisa mengarah kepada seks bebas gitu. Kita kan nggak mau ya gitu sampai masuk ke dalam hal tersebut gitu. Karena apa? Kalau sudah masuk ke situ, yang dirugikan banyak gitu. Ya orang tua, sekolah, guru gitu, teman-teman juga gitu. Ya bayangkan kalau misalkan yang kita masih di bawah umur, udah hamil, udah punya anak, terus seketika kita pengen main sama teman-teman kita, malu ya, pasti punya rasa malu kan jadinya gitu. Minimal itulah yang tertanam di dalam diri teman-teman semua gitu, rasa takut, rasa malu,
rasa nanti cita-cita aku akan terhambat jika ke arah sana gitu kan. Nah, selanjutnya mengurangi minat belajar. Ya kayak tadi yang Ibu jelaskan ya, minat belajar kita jadi semakin nurun gitu karena fokus kita teralihkan gitu, menjadi lebih memikirkan dia gitu kan, tidak fokus untuk belajar gitu kan gitu dan meraih cita-cita gitu. Selanjutnya menimbulkan fitnah gitu kan, ya bisa aja kita teh eh pacaran gitu, enggak ada, aku mau pacarannya pacaran sehat gitu kan, cina ya yang seperti apa gitu kan pacaran sehat gitu, yang ya kan dalam agama Islam mah tidak ada ya namanya pacaran gitu kan ya tuh ya, menimbulkan fitnah gitu, bisa aja orang lain berkata yang lain gitu kan, nah itu kan bisa jadi bahan omongan orang lain juga kan gitu. Selanjutnya menjadikan hidup boros. Ini menjadikan hidup boros ini kan ya, apalagi teman-temannya, ibu tahu lah, pasti uang jajan masih dari orang tua gitu, uang jajan masih dari orang tua, ngajakin pacarnya jajan, ya kasihan orang tua gitu kan, mereka bekerja keras mencari nafkah untuk kita, untuk teman-teman semua gitu, lah marah dipakai buat pacaran gitu. Ya minimal ada rasa kasihan atau ada rasa mengapresiasi dari apa yang udah orang tua teman-teman kerjakan selama ini gitu. Selanjutnya mengatur perasaan suka. Mengatur perasaan suka itu seperti apa ya? Nah, satunya yang pertama memperbaiki diri, yaitu memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah misalkan. Lalu fokus untuk mengejar cita-cita dan fokus belajar gitu kan. Sehingga kita juga meraih apa yang kita inginkan gitu kan. Selanjutnya yaitu menjaga pandangan. Menjaga pandangan di sini berarti laki-laki atau perempuan, sebenarnya aku tuh suka sama dia gitu, cuman kita kan menahan gitu, menahan rasa suka itu, cukup kan Allah yang tahu gitu kan, ya insya Allah nanti juga kalau jodohnya pasti Allah balas gitu kan. Menjaga pandangan itu ya kita jangan terlalu sering melihat dia gitu ya, melihat dari kejauhan ya, ya mungkin, tapi kan tidak boleh ya gitu, ya cukup didoakan saja gitu kan. Nah yang berikutnya, jadilah orang yang berprestasi, karena kalau misalkan kita menjadi orang yang berprestasi, siapa sih yang gak senang gitu, semua pasti senang gitu, apalagi orang yang misalkan kita kagumi gitu ya, jadi orang yang kita kagumi gitu, oh pasti dia juga mengagumi balik gitu, dengan cara yaitu berprestasi di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga saat teman-teman ingin meraih cita-cita gitu dan teman-teman berprestasi, itu tuh menjadi jembatan yang paling mudah gitu. Kayak misalkan mau masuk ke SMA, pakai jalur prestasi, nah itu bisa gitu, karena apa, teman-teman sudah mengusahakan belajarnya dari jauh-jauh hari gitu. Selanjutnya terakhir selalu mengingat Allah gitu. Ingat bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan itu dilihat Allah dan malaikat gitu, dan apapun yang kita kerjakan juga selalu dicatat gitu, apalagi yang baik dan yang buruk juga pasti ada yang mencatatnya gitu kan. Nah mungkin sekian dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai beres. Jika ada pertanyaan bisa chat Ibu dan nanti kita obrolkan dan diskusikan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.